Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrif Ihiza Permana, NIM 1915 720 10 45, jurusan Sistem Informasi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mengenai membuat video tutorial yang menjelaskan tentang query. Sebelumnya, saya meminta maaf atas keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Mengenai query yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, query order by, yang kedua, count, yang ketiga, min and max, keempat, like and in, kelima, between, keenam, inner join, ketujuh, right join, kedelapan, left join. Pertama-tama saya akan perlihatkan database yang akan saya gunakan nantinya. Database yang saya gunakan di sini yaitu bernama perusahaan. Di mana tabel-tabelnya diantaranya yaitu ada yang bekerja pada departemen, lokasi departemen, pegawai, proyek, dan tanggungan. Oke, saya akan mempraktekannya di CMD. Sebenarnya bisa juga langsung di PHP MyAdmin-nya, tapi saya akan mempraktekannya di CMD langsung. MySQL, karena saya tidak memiliki password, saya langsung enter saja. Kemudian kita akan menggunakan database tadi yang bernama database perusahaan. Oh, sorry. Perusahaan. Oke. Pada database perusahaan kali ini, tabel yang saya gunakan yaitu bernama bekerja pada, yang telah saya insertkan beberapa database lainnya, dan tabel kedua yaitu proyek. Oke. Pertama-tama saya akan memanggil tabel seperti biasanya, yaitu select from, select tentang
from bekerja pada. Ya, kali ini ditampilkan tabel yang berisikan yang bernama bekerja pada, yang ditampilkan yaitu nomor KTP, nomor proyek, nama proyek, dan lama jamnya. Nah, ini adalah bentuk pemanggilan tabel pada biasanya. Kemudian saya akan menggunakan query order by. Select from bekerja pada order by nama proyek. Nah, di sini kita lihat pada kolom bagian nama proyek yang sebelumnya pada select from bekerja tersusun secara acak. Pada select from bekerja pada order by nama proyek, di sini pada kolom nama proyek tersusun dari abjad dari yang paling pertama hingga yang paling akhir, di mana di sini abjad yang paling pertama ditemukan itu D, lalu menuju T yang paling akhir. Pada query order by ada juga jenis lainnya, yaitu ascending, di mana penerapannya seperti berikut. Pada order by nama proyek ASC di koma. Nah, coba saya terapkan pada tabel lain. From bekerja pada order by nomor KTP ASC tikom 9. Nah, seperti yang kita lihat ini, terjadi perubahan penyusunan pada nomor KTP karena kita fokus pada nomor KTP pada pemanggilannya, di mana di sini pada tabel sebelumnya nomor KTP paling atas yaitu 74710098765391, di bawahnya ya 04, sedangkan yang di bawahnya di sini berurut dari 0008. Baik,
saya lanjutkan tadi, dari select from bekerja pada order by nomor KTP ascending. Jadi pada query order by ascending, pengurutannya dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti yang terimplementasikan dalam program ini, yaitu nomor KTP-nya dari 74710098765390 hingga ke 7471009876539045, dari mana dari angka 0 yang di ujung sini ke 45 terurut. Lalu saya akan menjelaskan bentuk lain dari select dari query order by. Select from from bekerja pada order by nomor KTP DSC. Oh, sorry. Maaf, terjadi kesalahan, yaitu DESC. Oke. Ya. Pada order by descending yang ini, pengurutannya terjadi dari yang terbesar yang ke yang terkecil, di mana dari nomor KTP kita bisa lihat ujungnya yang 45 menuju ke ujungnya yang 0. Jadi kesimpulan dari query order by yaitu pemanggilan yang secara terurut, di mana pemanggilan secara ascending terurut dari yang kecil yang ke terbesar, dan descending pemanggilan dari besar yang ke terkecil. Tabel jumlah apa ya, jumlah di sini saya akan menghitung jumlah tadi. Maka di sini yang pertama saya panggil dulu select dan select kota ya, select lokasi, select lokasi, nama, barang, from BL, barang, where, kita pakaikan query-nya, walaupun belum masuk ke penjelasan join, tapi kita gunakan dari sini untuk mengetahui data barang yang dipasok dari daerah kita ini. Tabel supplier. Oh, kalau kau cepat jadi lu. Sudah tampil lokasi dan instruksi. Nah, ini semua datanya. 16.000. Like and next. Oi, ikan dayan je. Lagi.
untuk as di Yang pertama peserta atau lalu nama dan kolom kemudian kedua cara kerjanya seperti hanya memiliki kolom nama dan akan kita berikan secara contohnya SQL statement select nama pekerjaan from peserta. Selanjutnya menghapus data responden yang tidak bekerja. SQL statementnya delete from peserta word pekerjaan sama dengan formatting bekerja sama dengan. Selanjutnya memasukkan baris baru yang membuat peserta berlawanan SQL statementnya insert info peserta pengurus ID, nama kelamin, umur, pekerjaan followers, kurung tanda kutip 5, tanda kutip koma Mario, kerja, kutip Mario, kutip koma, kutip pria, kutip atas, koma, kutip atas, koma, kutip atas, koma, kutip atas, dan tanda kutip. Dan kesimpulannya beberapa hasil segmen seperti yang pernah didapat mengatakan Anda pun bisa mengatur data dengan baik. Oke, sekian dan terima kasih telah hasil dari penjelasan saya mengenai sedikit tentang aplikasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Dina di bawah lagi Din. Kenapa nggak jelas lagi? Yang dulu. Ini ya, yang nomor kiri ya. Yang bawah itu juga berapa tadi? 25. Kau udah apa? Kamu udah apa lagi nih? Ada di bawah? Oh? Data terkecilnya jadi dibilang data kecil karena dalam namanya selanjutnya select jadi tampilan dari tabel S ini nilai terbesarnya adalah baris. Tampilan dari angka terbesar kolom dan selanjutnya saya akan jelaskan lagi fungsi dari like dan in. Baik, saya akan menjelaskan kali ini mengenai query dari min and max. Baik, jadi tabel yang saya gunakan kali ini yaitu pada tabel, kita coba pada tabel proyek ya, dengan cara select min Depan satu Dinda. Ih, kalau datang bodoh ke satu Dinda. lokasi Kalau satu kau, pakai kamu juga sama kerja. from Kita
Baik, saya lanjutkan mengenai query dari min and max. Pada query min yang saya jelaskan tadi, berikut adalah ini adalah cara pemanggilannya, dan yang ditampilkan adalah lokasi andonohu. Mengapa demikian? Karena kata andonohu atau lokasi andonohu merupakan lokasi yang dalam penulisannya pertama yaitu A. Jadi pada query minimal ini fokusnya pada pemanggilan data yang paling terkecil. Mengapa andonohu? Karena ya kata huruf A adalah huruf yang paling pertama atau yang paling kecil atau yang paling pertama disebutkan dalam abjad dalam sesuai urutan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan query setelah tadi query min, sekarang kita query max atau maksimal. Select max lokasi from project. Di sini yang ditampilkan yaitu dari Tapulaga. Ya, karena dalam tabel atau dalam tabel lokasi ini Tapulaga merupakan tempat dengan penulisan T, di mana huruf T tersebut adalah abjad yang paling terakhir jika diurutkan sesuai dengan lokasi. Ya, begitulah dari query min and max. Jadi saya ulangi, pada query min yaitu menampilkan data dengan yang paling kecil atau dengan urutan abjad paling kecil. Sedangkan pada max menampilkan data dengan urutan yang paling besar atau paling lama didapatkan. Paling besar. Oke, selanjutnya kita akan ke like and in. Wait. Ya. Saya akan mencoba menggunakan query dari like. Select from project where lokasi like nanga. Oh, sorry. Terjadi kesalahan, Cok. Oh, kelupaan bintang. Pada query like ini berfokus pada
tabel yang ditampilkan, yaitu sebuah data yang ditampilkan yang ditampilkan hanya sesuai dengan apa yang kita panggil. Karena di sini kita panggil nanga-nanga, jadi tabel yang dipanggil itu tabel yang hanya berhubungan dengan nanga-nanga, di mana nomornya yaitu Q2 E7R6, namanya seharusnya di sini listrik, lokasi nanga-nanga sesuai dengan pada database pada PHP My Admin. Nangan, oke, ini. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sebenarnya sih query ini hampir sama dengan like. Saya coba. YouTuber bang, baru saya bikin. Select from. Sorry. Select apa itu nomor ya, select nomor, nama, from, project, where, lokasi, in, Kendari, jadi maaf, terjadi kesalahan teknis. Kendari jadi you have mentioned something. Select nomor, sorry, ternyata penulisan where-nya ini salah. Jadi maaf sebelumnya. Nah, ya, yang ditampilkan yaitu nomor Q1 E2 R4 dengan nama proyek yaitu drainase. Oke. Jadi perbedaan antara like dengan in-nya itu, like akan memanggil sebuah data sesuai dengan pemanggilannya. Karena di sini pemanggilannya, penyebutannya nanga-nanga, maka pemanggilan data berfokus pada kolom yang selaras dengan nanga-nanga. Sedangkan pada ini yaitu
Sedangkan pada query in itu menunjukkan pada sebuah data yang sejalur dengan atau selaras dengan Kendari Cadi, tapi Kendari Cadinya tidak dipanggil. Maksudnya data apa saja yang berada dalam sebuah kolom yang sama dengan Kendari Cadi. Nah, ini dipanggilkan yaitu Q1 E2 R4 dengan nama proyek drainase. Ya, sedangkan pada ini itu berfokus pada data-data apa saja yang berada dalam kolom yang sama dalam Kendari Cadi. Maksudnya Kendari Cadi ini selain Kendari Cadi, data-data apa saja temannya yang ada dalam kolom yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari query between. Pertama, select from. Saya kembali menggunakan tabel bekerja pada where lama jam between 120 dan 560. Oh, aduh, salah lagi karena seharusnya ini tidak dispasi. Oh, second. Aduh, seharusnya salah. Itu ini. Maaf, terjadi kesalahan. Oke, bismillah. Nah, jadi between sendiri ini yaitu berfokus pada pemanggilan data, di mana data ini kita berfokus pada kolom lama jam, di mana data yang akan dipanggil yaitu semua data yang berada dalam antara rentang 120 dan 560. Seperti yang dilihat kali ini, 120, 125, 300, 320, 290, 560, di mana batas terendah yaitu 120 dan batas tertinggal 560 sesuai dengan batas yang kita tentukan. Selanjutnya saya akan mempraktikkan atau menjelaskan mengenai query inner join, di mana query inner join ini yaitu memanggil atau menampilkan dua tabel secara sekaligus, di mana yang ditampilkan yaitu yang memiliki hubungan atau memiliki data yang sama. Bekerja pada inner join proyek
On proyek nama proyek bekerja pada nama proyek sama dengan proyek nama. Bismillah. Nah, data yang ditampilkan adalah seperti ini, dimana kedua tabel mempunyai list data-data yang sama, dimana nama proyek pada tabel bekerja pada berisikan data-data seperti drainase, proyek aspal hingga lapangan olahraga. Begitu juga dengan tabel proyek dengan bagian nama mempunyai data yang sama. Begitu juga pada nomor dan nomor proyek. Jadi saya ulangi, inner join ini yaitu pemanggilan dua tabel secara sekaligus, di mana pemanggilan tersebut hanya berfokus pada data-data dari kedua tabel yang sama. Baik, kemudian saya akan melanjutkan pada query right join. Terus select from right join proyek on proyek nama bekerja pada Bismillah. Kenapa ini? Coba ulangi. Kerja pada nama proyek. Maaf, terjadi kesalahan. Bekerja ya, jadi coba kita ubah sedikit sintaksnya atau perintah pemanggilannya. Lumayan. Nah,
Maka ini adalah contoh right join yang berjalan sesuai. Dimana pada sebelah kiri ini kosong dan hanya fokus pada tabel sebelah kanan. Seperti dengan namanya right join, maka pemanggilan fokus pada tabel sebelah kanan atau menampilkan tabel yang kita panggil pada sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kirinya kosong. Ya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai query dari left join yang merupakan juga kebalikan dari right join itu sendiri sesuai dengan namanya. Kita akan menggunakan kebalikan dari sintaks tadi. Di sini kita ganti dengan proyek on, tabel keduanya yang ditampilkan kerja pada on nama kerja select from on bekerja pada titik lama jam sama dengan proyek aduh salah. Yang masih tertulis di sini yaitu right join. Sorry. Left join. Bismillah. Ya. Jadi perbedaan di mana yang kosong pertama itu di sebelah kiri, yang keduanya yang kosong di sebelah kanan. Jadi saya bisa simpulkan perbedaan dari right in dan left join yaitu pada tampilan penyajian data, di mana right seluruh data akan ditampilkan di sebelah kanan dan sebelah kiri kosong, sedangkan left join penampilan data akan dituangkan pada kiri seluruhnya dan sebelah kanan yang kosong. Sekian dan terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi saya minta maaf kepada Bapak atas pengumpulan tugas yang terlambat, dan video kali ini yang kurang sempurna, di mana penjelasan dari saya sendiri yang kurang baik serta kondisi yang kurang baik atau suara-suara tambahan lain. Sekian, semoga video yang saya bikin ini meskipun tidak begitu baik, tapi mampu membawa manfaat bagi diri saya sendiri dan orang lainnya juga nantinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.